Maluku Utara bukan sekedar kumpulan daratan di tengah Laut Biru. Provinsi ini adalah negeri 1000 pulau yang menyimpan keindahan alam, sejarah, dan keunikan budaya. Dari Halmahera hingga Sula, dari Loloda hingga Kiowa, pulau-pulau di Maluku Utara bagaikan mutiara yang tersebar di samudra. Namun, di antara keindahan itu ada hal menarik yang sering membuat orang tersenyum. Nama-nama pulaunya yang unik dan tidak biasa. Sebagian punya kisah lucu, sebagian lain menyimpan jejak sejarah lama yang jarang diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Episode kali ini kita akan menelusuri sederet pulau dengan nama paling terunik di Maluku Utara, versi IJP. Namanya saja sudah bikin penasaran, Pulau Kucing. Pulau kecil nan cantik yang terletak di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ini menjadi salah satu destinasi wisata andalan daerah tersebut. Tapi tahukah kamu, di balik nama lucunya tersimpan kisah yang unik dan agak menggelitik. Menurut cerita warga setempat, dulu pulau ini sering dijadikan tempat pembuangan kucing oleh masyarakat sekitar. Setiap kali ada kucing yang dianggap tak terurus atau berulah di kampung, mereka akan dibawa dan dilepaskan di pulau ini. Lama-kelamaan, karena begitu banyak kucing yang hidup di sana, masyarakat mulai menyebutnya Pulau Kucing. Nama itu pun melekat hingga kini, menjadi identitas resmi bagi Pulau Mungil yang justru menawan ini. Kini, Pulau Kucing telah berubah wajah. Dari tempat sepi dan misterius, ia menjelma menjadi destinasi wisata alam yang menawan. Pantainya berpasir putih halus, air lautnya jernih berkilau, dan dari puncak pulaunya tersaji panorama yang memesona. Hamparan biru laut berpadu dengan hijau pepohonan, menciptakan pemandangan yang begitu meneduhkan mata. Bagi pengunjung yang ingin bersantai, tersedia gazebo di atas air yang mampu menampung hingga 15-20 orang. Disinilah tempat paling pas untuk menikmati semilir angin laut sambil berbincang santai bersama teman atau keluarga. Kamu juga bisa mencoba sepeda air, berjalan di tepi pantai, atau sekedar duduk menikmati senja yang perlahan jatuh di ufuk barat. Namun, daya tarik Pulau Kucing tidak hanya pada pesona alamnya. Sesuai namanya, pulau ini benar-benar dihuni oleh banyak kucing dengan beragam warna dan ras, dari yang belang 3, hitam legam, hingga putih bersih. Sebagian dirawat oleh warga setempat yang datang secara berkala. Tapi sayangnya, belakangan beberapa kucing tampak kurus dan butuh perhatian lebih. Karena itu, berkunjung ke Pulau Kucing bukan sekedar menikmati keindahan alam, tapi juga berbagi kasih dengan para penghuni lucu yang menjadi ikon pulau ini. Bayangkan, duduk di tepi pantai sambil ditemani deru ombak dan seekor kucing kecil yang menggesekkan kepala di kakimu. Momen sederhana yang membuat Pulau Kucing terasa begitu hidup dan hangat. Jadi, jika suatu hari kamu berkunjung ke Kepulauan Sula, sempatkanlah mampir ke Pulau Kucing. Tempat di mana keindahan dan kelembutan berpadu, di mana kisah lama tentang pembuangan menjadi cerita baru tentang cinta dan pelestarian. Pulau Kucing, dari kisah pembuangan, menjadi surga kecil yang penuh kehangatan. Dari Pulau Kucing di Kepulauan Sula, perjalanan berlanjut ke utara Maluku Utara, menuju sebuah pulau kecil dengan nama yang membuat bulu kuduk sedikit berdiri, Pulau Tulang. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Letaknya hanya sekitar 10 menit naik perahu ke Tinting dari daratan utama Halmahera, di perairan yang kini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk konservasi dan wisata edukatif. Namun jauh sebelum dikenal sebagai pulau literasi, Pulau Mungil ini menyimpan kisah masa lalu yang gelap.
terukir di antara pasir putih dan gemuruh lautnya. Menurut cerita turun-temurun, pada masa kolonial Belanda, Pulau Tulang dijadikan tempat pembuangan dan eksekusi bagi warga pribumi yang dianggap menentang kekuasaan. Banyak di antara mereka tak pernah kembali, dan seiring waktu, tulang belulang manusia ditemukan berserakan di pesisir. Dari situlah nama Pulau Tulang lahir, menjadi simbol sunyi dari tragedi yang membisu di bawah langit Halmahera. Namun legenda itu bermula lebih jauh ke masa sebelum kolonial. Dalam kisah rakyat Tobelo, Pulau Tulang pernah menjadi arena penyelesaian sengketa bagi komunitas Canga, kelompok bajak laut Tobelo yang terkenal berani dan ditakuti. Ketika terjadi pertikaian di daratan besar, mereka datang ke pulau ini membawa parang, menuntaskan masalah lewat duel hidup dan mati. Yang menang kembali ke Tobelo, yang kalah tertinggal di sana, menjadikan pulau ini saksi dari keberanian dan kehilangan. Ketika VOC berkuasa, kisah Canga bersinggungan dengan kolonialisme. Beberapa anggotanya yang membangkang dieksekusi di pulau yang sama, menambah lapisan duka dalam sejarahnya. Hingga tahun 1980-an, kakek buyut Fahri Lolahi, pemuda yang kini menjadi penjaga pulau, dikisahkan pernah menemukan kerangka manusia di pesisir. Tulang-tulang itu kemudian dipindahkan ke daratan besar lewat ritual kasesarat, doa penghormatan bagi arwah yang tak sempat dimakamkan. Sejak itu, masyarakat percaya bahwa setiap kali ritual itu dilakukan, laut di sekitar pulau berubah tenang, seolah alam sendiri memberi restu. Berabad-abad setelah masa kelam itu, takdir Pulau Tulang berbalik arah. Tahun 2020, di usia 25 tahun, Fahri Lolahi memutuskan menetap di sana dan membangun rumah panggung 2 lantai dengan fondasi unik, 5.024 botol plastik yang dicampur semen. Rumah itu bukan sekedar tempat tinggal. Di lantai 2-nya, terdapat ruang baca terbuka, lengkap dengan kamar sederhana untuk pengunjung yang ingin bermalam. Ia menyebutnya Pulau Literasi. Tak ada tiket masuk, hanya sebuah kotak kayu kecil bertuliskan Karcis Sukarela untuk lab sampah plastik. Dengan cara sederhana itu, Fahri menanamkan gagasan bahwa wisata dan pelestarian lingkungan bisa saling menopang. Setiap pagi, pulau kecil berukuran hanya 80 meter panjang dan 20 meter lebar itu terasa hidup. Dari dapur di bawah rumah panggung, aroma sambal dan pisang goreng merebak, sementara anak-anak Tobelo datang membawa botol plastik, bukan untuk dibuang, tapi untuk ditukar dengan pengalaman belajar di Pulau Tulang. Sebelum tinggal di sana, Fahri dan kakaknya Fahmi telah mengelola rumah baca sepijar di Dufa-Dufa, Tobelo. Di Pulau Tulang, mereka memperluas gerakan itu menjadi literasi laut, membaca buku, menanam mangrove, membuat kebun organik, dan melakukan transplantasi terumbu karang. Pada Juni 2021, mereka menanam 35 bibit karang hasil dari karang induk di sekitar perairan pulau. Awalnya kesulitan mencari tenaga ahli, hingga beberapa mahasiswa perikanan ikut membantu. Bersama lembaga Pakteiva yang bergerak di bidang pangan dan lingkungan, mereka membangun demplot tanaman organik berukuran 3 x 3,5 meter. 2 kali panen berhasil, meski cabai dan tomat sempat gagal karena kadar garam tanah yang tinggi. Sebagian tanah akhirnya diambil dari daratan besar agar tanaman bisa tumbuh. Program ini bukan hanya soal pertanian, tapi juga pendidikan ekologi dan ekonomi warga di masa pandemi. Di Pulau Tulang, pelajar dan mahasiswa membayar tiket masuk dengan botol plastik. Botol-botol itu digunakan kembali sebagai bahan bangunan tambahan, simbol bahwa sampah pun bisa bernilai. Kini, selain ruang baca, di lantai 2 rumah botol itu tersedia kamar sederhana bagi siapa saja yang ingin bermalam di pulau penuh inspirasi ini. Sebelum dikelola Fahri, Pulau Tulang sempat menjadi lokasi penangkapan ikan dengan bom yang merusak terumbu karang. Kini ekosistem laut perlahan pulih. Di antara karang yang tumbuh kembali, hidup hiu berjalan atau walking shark, spesies langka khas Halmahera. Kalau mancing, kadang dapat hiu berjalan, ujar Fahri sambil tersenyum. Tapi kami lepas lagi.
Biasanya dia muncul di sisi kiri pulau, sampai ke Pulau Kumo. Setiap akhir pekan, sekitar 20 orang datang ke Pulau Tulang, mahasiswa, keluarga, wisatawan, atau anak muda lokal. Beberapa ibu-ibu dari Dufa-Dufa menitipkan jagung rebus, rujak, dan pisang goreng untuk dijual. Fahri hanya menambahkan sedikit keuntungan, cukup untuk membeli cat atau alat kebersihan. Saat ramai pengunjung, pendapatan bisa mencapai Rp1.000.000 per hari. Tapi bagi Fahri, bukanlah uang tujuan utama. Yang penting, pulau tetap hidup sebagai ruang belajar, ruang ekonomi, dan ruang alam yang saling terhubung. Ia ingin membuktikan bahwa membangun pulau tak harus lewat reklamasi, dan bahwa laut bisa dijaga sambil memberi manfaat bagi manusia. Kini lautnya jernih, terumbu karangnya tumbuh, dan di atas rumah panggung dari botol plastik itu, anak-anak membaca buku sambil menatap cakrawala. Pulau kecil yang dulu identik dengan kematian, kini menjadi simbol kehidupan baru. Dari tumpukan tulang, lahir tumpukan buku. Dari botol plastik, lahir Rumah Harapan. Menurut data BPS 2020, wilayah Halmahera Utara memiliki luas 3.891,62 km persegi, dengan 78% berupa lautan. Di sekitar Dufa-Dufa tersebar pulau-pulau kecil yang mudah dijangkau, Pawole, Rarangane, Tolonuo, Kakara, hingga Morotai yang syarat sejarah Perang Dunia II. Namun di antara semua itu, Pulau Tulang menonjol bukan karena luasnya, melainkan karena maknanya. Dari ngeri menjadi literasi, dari sepi menjadi inspirasi. Pulau Tulang kini berdiri sebagai mercusuar harapan di utara Halmahera. Dari kisah kelam Pulau Tulang di Tobelo, layar kita kini beralih ke barat laut Halmahera. Bila Pulau Tulang menyisakan kisah duka yang menjelma harapan, maka pulau berikut ini membawa kita pada cerita yang ringan, tapi tetap syarat sejarah. Namanya Pulau Doi. Kalau mendengar nama itu, siapapun pasti tersenyum. Dalam bahasa Pasar Maluku Utara, kata doi berarti uang. Tak heran banyak yang bergurau, semua orang di Pulau Doi pasti kaya. Dan benar saja, Pulau Doi memang kaya. Bukan dalam arti harta benda, melainkan kekayaan kisah, identitas, dan jejak masa lalu yang membentuk sejarah maritim di kawasan utara Halmahera. Pulau Doi merupakan salah satu pulau besar di gugusan Kepulauan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara. Pulau ini memiliki 4 desa, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Loloda Kepulauan atau Loket, Desa Dama, Desa Dowonggila, Desa Salube, dan Desa Cera. Selain karena keindahan alamnya, Pulau Doi juga dikenal lewat jejak sejarah panjangnya yang erat kaitannya dengan dunia pelayaran dan perdagangan laut. Nama Doi diyakini berakar dari tradisi lokal masyarakat Loloda yang telah hidup berabad-abad lamanya. Menariknya, sejumlah peneliti mengaitkan nama ini dengan sosok legendaris Robo Doi, seorang pemimpin laut atau dalam istilah lama disebut bajak laut yang terkenal di masa kolonial. Dalam tulisan Ahmad Ibrahim, wartawan senior yang dimuat di terbitmalut.com pada 25 April 2024 berjudul Loloda, Ngara Mabeno yang Terlupakan, disebutkan bahwa dalam berbagai literatur kolonial Belanda, Robo Doi kerap digambarkan sebagai bajak laut Tobelo Galela yang ditakuti pemerintah kolonial. Namun, hasil studi dan tradisi lisan masyarakat Loloda menunjukkan hal berbeda. Robo Doi sesungguhnya berasal dari kawasan Loloda Utara, bukan dari Tobelo atau Galela. Dalam kisah tutur masyarakat, Robo Doi dikenal sebagai Jou Hukum Doi, yang berarti penasihat hukum laut dari Pulau Doi, dan pernah menjadi bagian dari sistem hukum maritim Kesultanan Tidore.
Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Doi memiliki peran penting dalam struktur sosial dan politik lautan masa lampau. Wilayah Loloda sendiri sejak dulu dikenal memiliki tradisi maritim yang kuat dan berakar dalam. Dalam berbagai catatan Belanda abad ke-19, disebutkan bahwa orang-orang Loloda kerap terlibat dalam perlawanan laut terhadap dominasi kolonial, khususnya di jalur perdagangan rempah. Mereka dikenal sebagai pelaut tangguh, pemberani, dan ahli menaklukkan arus serta badai di perairan Maluku. Bahkan, penulis Belanda abad ke-19 bernama Blicher pernah mencatat pentingnya peranan masyarakat Loloda dalam berbagai aksi bajak laut di kawasan Maluku. Catatan ini kemudian menjadi salah satu rujukan bagi sejarawan maritim Indonesia terkemuka, A.B. Lapian, dalam disertasinya yang berjudul Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad ke-19. Menariknya, karya Blicher tersebut ternyata tidak tercantum dalam catatan kaki dan daftar pustaka disertasi Lapian, sebuah hal yang juga sempat disoroti oleh Ahmad Ibrahim dalam tulisannya. Kini Pulau Doi bukan hanya menarik karena namanya yang unik, tapi juga karena posisinya yang strategis. Pulau ini termasuk dalam kategori pulau terluar Indonesia, berdekatan dengan perairan Filipina, sehingga memiliki arti penting dalam konteks pertahanan dan perbatasan negara. Dengan demikian, di balik nama yang sederhana dan terdengar lucu, Pulau Doi sesungguhnya menyimpan kisah besar tentang keberanian, sejarah laut, dan jati diri orang-orang Maluku Utara, masyarakat pelaut yang hidup berdampingan dengan ombak dan angin dengan semangat maritim yang tak pernah padam. Setelah menelusuri kisah Pulau Doi dengan segala jejak pelaut dan bajak lautnya di utara Halmahera, layar imajinasi kini berlayar jauh ke selatan, menuju perairan Halmahera Selatan. Di antara gugusan pulau-pulau Joronga yang lautnya sebening kaca dan pasirnya seputih kapur, terselip sebuah nama yang terdengar megah sekaligus misterius: Pulau Orang Kaya. Nama itu sendiri seolah sudah cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Maluku Utara memang kaya raya, bukan hanya sumber daya, tetapi juga kisah dan simbol. Bila Pulau Doi disebut-sebut sebagai Pulau Uang, maka Pulau Orang Kaya bisa disebut saudara jauhnya. Versi yang benar-benar kaya, namun tidak dalam arti yang membahagiakan. Pulau ini secara geografis termasuk dalam wilayah perairan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dari Bacan, gugusan Joronga mudah dijangkau. Lautnya jernih, pantainya putih, dan ombaknya tenang, seolah menyembunyikan rahasia tua yang telah berabad-abad berdiam di sana. Dalam tradisi lisan suku Bajo di Halmahera Selatan, Pulau Orang Kaya dikenal sebagai pulau tanpa penghuni, namun syarat kisah. Legenda ini tercatat dalam jurnal berbahasa Inggris berjudul Oral Literature of Bajo Tribe in South Halmahera, A Documentation of Oral Literature as a Reflection of Local Wisdom, karya Sulmi Makfirah, Hudan Irsyadi, dan Ahmad Rifani Talaohu. Melalui dokumentasi mereka, kisah Pulau Orang Kaya dihidupkan kembali dari tutur para tetua Bajo di wilayah Joronga. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, dahulu kala, sebuah kapal besar berlayar ke arah selatan Halmahera, membawa rombongan orang-orang kaya dari berbagai negeri. Mereka mencari tempat untuk menetap, hingga akhirnya menemukan sebuah pulau panjang yang indah namun belum berpenghuni. Pulau itu bagaikan surga kecil. Pantai berpasir putih, air laut sebening kaca, dan pepohonan rindang yang melambai di tepi pantai. Terpesona oleh keindahannya,
rombongan orang kaya itu memutuskan menetap di sana. Mereka membangun rumah-rumah megah berjajar di sepanjang pantai, menghiasi pulau dengan gemerlap kekayaan dan pesta-pesta mewah yang tiada henti. Dari jauhan, cahaya lampu dan suara musik dari pulau orang kaya memantul di permukaan laut, terlihat hingga ke perkampungan nelayan di Joronga. Namun di balik kemewahan itu, kesombongan dan ketamakan tumbuh. Para penduduk kaya tersebut dikenal kikir dan enggan menolong siapapun. Nelayan-nelayan dari pulau sekitar yang datang meminta air tawar, makanan atau perlindungan dari badai selalu diusir, bahkan dihina. Malam demi malam, para orang kaya tetap berpesta, menertawakan ombak yang menggulung di luar pantai, seolah alam pun tunduk pada mereka. Hingga suatu malam, badai besar datang tiba-tiba dari ufuk timur. Angin menderu, petir menyambar, dan laut bergemuruh dengan amarah yang tak tertahankan. Namun para orang kaya itu tetap berpesta, menari dan tertawa di tengah teriakan angin, seolah kekayaan mereka mampu menolak murka langit. Lalu, satu persatu mereka menghilang. Rumah-rumah megah itu roboh diterpa badai. Kapal besar mereka terdampar di pantai, dan ketika pagi menjelang, pulau itu telah sunyi. Tak ada satupun jiwa yang tersisa. Hanya puing, pasir putih, dan kapal karam yang kini menjadi saksi bisu dari kesombongan manusia. Penduduk Joronga yang berani mendekat beberapa hari kemudian hanya menemukan keheningan yang ganjil. Dari jauhan mereka melihat kapal besar itu terdampar di tepi pantai tanpa awak. Mereka berbisik bahwa para orang kaya itu dikutuk, lenyap bersama harta benda mereka, tertelan laut karena ketamakan dan keangkuhan. Sejak saat itu, pulau itu dinamakan Pulau Orang Kaya. Bukan untuk memuliakan mereka, tetapi untuk mengingatkan generasi berikutnya tentang nasib mereka yang sombong terhadap sesama dan menantang alam. Hingga kini, pulau itu tetap sunyi, tak berpenghuni. Nelayan Bajo yang lewat masih menyebutnya dengan nada hati-hati, seolah takut mengusik arwah orang-orang yang dulu menolak memberi setetes air. Di peta modern, Pulau Orang Kaya hanyalah salah satu dari ratusan pulau kecil di Halmahera Selatan. Namun bagi masyarakat Bajo dan Joronga, ia lebih dari sekedar titik di peta. Ia adalah peringatan yang hidup di antara ombak, bahwa kekayaan tanpa kebaikan hanyalah badai yang menunggu saatnya datang kembali. Dari Pulau Orang Kaya, kita bergeser sedikit ke utara, ke sebuah pulau kecil yang namanya bikin senyum. Pulau Miskin. Nama yang terdengar lucu, tapi nyata adanya. Pulau ini benar-benar ada, terletak di sebelah utara Pulau Kayowa, Kecamatan Kayowa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kayowa sendiri terkenal dengan gugusan pulau-pulaunya yang indah, besar dan kecil, berpenghuni maupun sunyi. Nah, Pulau Miskin termasuk yang terakhir, pulau tak berpenghuni. Dari sekitar 330 pulau di Kabupaten Halmahera Selatan, hanya 41 yang memiliki penduduk tetap, dan Pulau Miskin jelas bukan salah satunya. Meski begitu, pulau kecil ini menyimpan cerita, ombak, dan misteri yang membuatnya tak kalah menarik dibanding pulau lain. Di kalangan pelaut, Pulau Miskin dikenal karena ombaknya yang ganas seganas-ganasnya. Saat musim angin barat, masyarakat bahkan menyarankan untuk tidak nekat berlayar melewati perairan ini. Konon, ombaknya begitu hebat, sampai-sampai tuturuga pun bisa muntah. Bayangkan, kura-kura laut saja bisa mabuk laut di sana. Begitu sadisnya ombak di kawasan ini, sampai penduduk sekitar menjadikannya perumpamaan. Kalau laut Pulau Miskin sedang marah,
lebih baik jangan melawan. Namun di balik kisah ombak yang garang, ada pula cerita yang lebih lembut, meski nyaris terlupakan. Konon, dulu Pulau Miskin pernah dihuni sepasang suami istri dari kampung Guru Apin, Kayoa. Mereka punya kebun di sana dan akhirnya menetap cukup lama, bahkan sampai anak-anak mereka tumbuh besar. Setiap pagi, anak-anak itu naik perahu menuju sekolah yang masih terpusat di Guru Apin. Biasanya mereka singgah dulu di kampung Ngoko Malako, memarkir perahu di sana, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Begitulah keseharian mereka, sampai kedua orang tua itu meninggal dunia. Setelah itu, keluarga mereka meninggalkan pulau tersebut dan berpencar menetap di Ngoko Malako dan beberapa kampung lainnya. Cerita ini berasal dari tuturan warga Ngoko Malako, semacam legenda kecil tentang keteguhan hidup di pulau yang miskin, tapi penuh ketulusan. Meski bernama Pulau Miskin, sesungguhnya ia tidak semiskin namanya. Laut di sekelilingnya justru sangat kaya. Terumbu karangnya indah, berwarna-warni, dan menjadi rumah bagi beragam biota laut seperti ikan ekor kuning, baronang, kerang laut, kima, hingga belut more, dan bahkan hiu. Para penyelam yang pernah datang bilang, ini surga kecil di utara Kayoa yang belum banyak dijamah. Tak heran jika kawasan ini sering menjadi lokasi penelitian tentang ekosistem terumbu karang di Kepulauan Kayoa. Sayangnya, di balik kekayaan lautnya, Pulau Miskin juga sempat mengalami nasib buruk. Pada Juni 2025, masyarakat sekitar dikejutkan oleh aksi pengeboman ikan ilegal di perairan sekitar pulau. Warga desa Modayama yang mengetahui kejadian itu langsung berusaha mengejar para pelaku dengan perahu, namun gagal menangkapnya. Mereka lalu mendesak aparat dan Polairut Polda Maluku Utara untuk segera bertindak, sebab tindakan itu merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi kebanggaan dan sumber kehidupan masyarakat nelayan. Secara geografis, Pulau Miskin memang paling dekat dengan desa Modayama, dan dari sanalah salah satu panorama terindahnya bisa disaksikan. Dari tanjakan Modayama, pemandangan Pulau Miskin tampak menawan, mirip dengan pemandangan Pulau Maitara dan Tidore di uang Rp1.000. Pulau Miskin seolah menjadi Maitara di depan, sementara Pulau Makian di belakangnya tampak seperti Tidore. Sudut pandang ini belum banyak dikenal orang, padahal potensinya luar biasa untuk dijadikan spot fotografi kelas dunia. Seorang warga bahkan berseloroh, Ini kalau pasukan Facebook Pro dapat, Tarabaku Riki. Keindahan itu memang masih tersembunyi, tapi justru disitulah daya tariknya. Pulau Miskin bukan sekedar nama, tapi simbol kontras antara sepi dan kaya, antara ombak dan keheningan. Dengan pengelolaan yang tepat, Pulau Miskin berpotensi besar menjadi destinasi ekoturisme baru di Maluku Utara. Tempat di mana alam tetap lestari, nelayan tetap hidup, dan wisatawan bisa belajar tentang harmoni laut dan manusia. Karena sejatinya, Pulau Miskin bukanlah pulau yang miskin. Ia hanya menyembunyikan kekayaannya dalam diam. Dari kejauhan, lautnya berkilau biru, anginnya membawa aroma garam dan legenda, Dan siapapun yang datang akan pulang dengan satu kesimpulan sederhana. Pulau Miskin, miskin hanya di nama, kaya di laut, kisah, dan keindahan. Masih di perairan Halmahera Selatan, layar kita belum beristirahat. Dari kisah Pulau Miskin yang melankolis, perahu imajinasi kini bergerak lebih ke selatan, menuju sebuah pulau kecil dengan nama yang hangat di telinga, Pulau Nenek. Nama yang sederhana ini seolah membawa nuansa kasih dan kenangan. Jika Pulau Miskin pernah dikisahkan dihuni oleh sepasang suami istri, maka muncul pertanyaan yang tak kalah menarik. Mungkinkah Pulau Nenek dahulu pernah menjadi tempat tinggal seorang perempuan tua yang menjaga laut dan angin di sekitarnya? Sayangnya tak banyak kisah yang tersisa. Informasi tentang Pulau Nenek masih terbatas, nyaris tenggelam dalam sunyi.
Hingga kini, belum ada catatan lisan yang pasti mengenai asal-usul nama atau legenda yang menyertainya. Karena itu, bagi mereka yang tinggal di sekitar perairan Botang Lomang dan menyimpan cerita tentang pulau ini, barangkali suatu saat perlu berbagi kisahnya agar nama Pulau Nenek tidak sekedar menjadi titik di peta, melainkan bagian dari ingatan bersama. Secara administratif, Pulau Nenek terletak di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kecamatan ini merupakan gugusan pulau-pulau kecil di bagian selatan. Sebagian besar masih alami dan jarang terjamah pembangunan modern. Pulau Nenek sendiri tercatat tidak berpenghuni secara permanen. Biasanya hanya disinggahi para nelayan lokal yang singgah sementara untuk mencari ikan, memperbaiki jaring, atau beristirahat sebelum melanjutkan pelayaran. Meski kecil, laut di sekelilingnya terkenal kaya. Terumbu karang berwarna-warni, ikan-ikan karang yang berlimpah, dan air laut sebening kaca menjadikannya surga tersembunyi bagi mereka yang mencintai laut. Akses ke Pulau Nenek dapat ditempuh dengan perahu nelayan dari pulau-pulau sekitar di wilayah Botang Lomang. Waktu tempuh bergantung pada pelabuhan awal. Namun perjalanan menuju pulau ini selalu memanjakan mata dengan hamparan laut biru yang tenang dan garis cakrawala yang bersih dari hiruk-pikuk daratan. Meski belum dikenal luas sebagai destinasi wisata, Pulau Nenek menyimpan potensi besar untuk perikanan berkelanjutan dan ekowisata bahari, terutama snorkeling dan eksplorasi laut dangkal. Namun keindahan alami ini sekaligus menjadi pengingat agar setiap langkah di atas pasirnya dilakukan dengan penuh hormat dan hati-hati, karena setiap inci wilayah Laut Maluku menyimpan kisah yang belum seluruhnya terungkap. Dan mungkin suatu hari nanti, ada yang kembali menuturkan cerita lama tentang seorang nenek, penjaga laut, penunggu karang, atau sekadar lambang kasih yang tertinggal di antara ombak. Hingga saat itu tiba, Pulau Nenek tetaplah sunyi, berdiri tenang di bawah langit Halmahera Selatan, menunggu seseorang menjemput kembali ceritanya yang hilang. Dari Halmahera Selatan, kita berlayar ke arah tengah, menyeberangi Laut Biru yang tenang menuju Halmahera Tengah. Di sanalah tersembunyi pasangan abadi bagi sang nenek, Pulau Tete. Oh no! Dalam bahasa Maluku Utara, Tete berarti kakek. Di sini hampir tak ada yang menyebut kakek seperti dalam bahasa Indonesia. Semua mengenalnya dengan sebutan yang lebih akrab, penuh kasih, dan terasa hangat di telinga, Tete. Dan begitulah, jika di India ada kisah cinta abadi Raj Malhotra dan Pooja dalam film Bhagban yang diperankan Amitabh Bachchan, maka kita tahu betapa rumitnya urusan keluarga bisa menjadi drama besar. Dalam film itu, Amitabh Bachchan berperan sebagai Raj Malhotra, sementara istrinya, Pooja, dimainkan oleh Hema Malini. Anak-anak kandung mereka justru memisahkan kedua orang tua itu ke rumah masing-masing. Hingga datanglah Salman Khan sebagai Alok, anak angkat yang muncul di babak akhir bagai malaikat berwajah tampan, menyatukan kembali keluarga yang tercerai-berai. Begitu pula halnya di Maluku Utara, yang juga menyimpan kisah serupa, versi lokal dari Bhagban bisa dibilang. Di sana ada nenek dan tete, sepasang nama yang terpisah oleh lautan. Yang satu di selatan, di Halmahera Selatan. Yang satu lagi di tengah Halmahera. Terpisah oleh jarak dan ombak, namun tetap bersatu dalam cerita dan tawa. Siapa yang memisahkan nenek dan tete begitu jauh? Begitu orang sering berseloroh sambil tertawa kecil. Mungkin suatu hari nanti akan muncul Salman Khan Bachchan yang datang dengan langkah gagah, membawa pelukan dan tiket kapal cepat untuk menyatukan keduanya kembali. Dari sanalah metafora ini beranjak menjadi nyata. Di utara Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, berdirilah Pulau Tete. Sebuah pulau kecil yang jarang disebut, namun tetap tercatat dalam peta resmi. Ukurannya mungil, dan kemungkinan besar tak berpenghuni, tapi perannya cukup penting dalam konteks geografis dan ilmiah. Pulau ini sering menjadi titik referensi dalam peta aktivitas seismik dan data kelautan,
sebab wilayah sekitarnya dikenal aktif secara geologis. Secara geografis, Pulau Tete terletak dekat kampung Yeke dan Waleh, termasuk dalam gugusan pulau di Teluk Weda, kawasan yang kini dikenal sebagai salah satu destinasi penyelaman terbaik di Maluku Utara. Airnya jernih, terumbu karangnya kaya, dan nelayan lokal kerap menjadikannya tempat singgah sejenak, entah untuk beristirahat, memeriksa perahu, atau sekedar menyeruput kopi di atas geladak sambil menunggu angin laut reda. Tapi Pulau Tete bukan sekedar nama di peta. Ia juga hidup dalam kisah rakyat setempat. Dalam buku Masih Ada Bintang di Halmahera, karya Andi Sumarkarman, disebutkan sebuah kisah rakyat yang menampilkan tokoh Tete Minggus, seorang kakek bijak dari kampung Yeke. Tete Minggus digambarkan sebagai sosok yang dihormati, pandai berperahu, tenang dalam berbicara, dan sering menjadi penengah konflik antar kampung, seperti antara Yeke dan Mesa. Ia dikenal sering menyeberangi laut kecil, menenangkan warga, dan menjaga harmoni. Kisah yang terasa sangat dekat dengan lanskap di sekitar Teluk Weda, tempat Pulau Tete berada. Dari sinilah muncul bisik-bisik menarik. Apakah Pulau Tete dinamakan untuk mengenang Tete Minggus, sang kakek penengah yang menjadi lambang kebijaksanaan laut? Ataukah nama Tete sudah ada jauh sebelum kisah itu? Mungkin sebagai bentuk penghormatan kepada figur-figur tua yang diyakini sebagai pelindung dan penjaga alam? Dalam tradisi Maluku Utara, nama tempat sering diberikan untuk mengenang sosok yang dihormati, entah raja, leluhur, atau tokoh yang pernah menolong kampung dari bahaya. Maka, bukan hal mustahil jika Pulau Tete pun menyimpan semacam memori seperti itu. Sebuah penghormatan bagi sang kakek, penjaga laut yang tenang di tengah riak ombak Teluk Weda. Namun hingga kini, referensi pasti mengenai asal-usul nama Pulau Tete belum ditemukan. Apakah benar berasal dari kisah Tete Minggus atau dari legenda yang lebih tua lagi? Belum ada yang bisa memastikan. Karena itu, bagi masyarakat sekitar yang tahu cerita lengkapnya, bolehlah berbagi kisah di kolom komentar. Siapa tahu di antara cerita rakyat itulah jejak sebenarnya tersimpan. Kini, Pulau Tete tetap sunyi di antara gelombang Teluk Weda. Ia seperti sosok tua yang duduk tenang di tepi perahu, memandangi ombak dengan senyum bijak. Dan entah kebetulan atau takdir, jauh di selatan, Pulau Nenek menanti. Dua nama yang terpisah jarak, tapi bersatu dalam legenda dan kasih sayang orang Maluku Utara. Dari Pulau Kucing hingga Pulau Tulang, dari Pulau Doi, orang kaya, hingga Pulau Miskin, dan dari Pulau Nenek hingga Pulau Tete. Akhirnya, kita tiba di penghujung perjalanan. Inilah bagian yang paling dinanti, tempat di mana nama-nama pulau menjadi semakin tak terduga, nyeleneh, dan kadang membuat kita senyum sendiri. Dan seperti sudah bisa ditebak, Halmahera Selatan kembali mendominasi daftar ini. Di sanalah kita menemukan satu nama pulau yang bikin siapapun yang mendengarnya pasti menoleh dua kali. Pulau Pao. Lucunya, pulau ini tidak hanya satu, tapi dua sekaligus. Pulau Pao Besar dan Pulau Pao Kecil. Kalau arti nama itu benar, seperti yang kita semua tahu, maka orang yang pertama kali memberi nama ini pastilah punya selera humor yang tinggi. Sebab, dalam bahasa pasar Maluku Utara, kata Pao berarti kelamin laki-laki. Bayangkan, dua pulau yang masing-masing disebut Pao Besar dan Pao Kecil. Namun tentu saja kita perlu menahan tawa sejenak. Bisa jadi, nama Pao sebenarnya memiliki arti lain yang lebih tua, lebih dalam, dan sama sekali tidak berkaitan dengan makna dalam bahasa pasar sekarang. Maklum, di Halmahera Selatan, ada banyak suku dengan bahasa yang berbeda-beda, dan setiap bahasa bisa menyimpan makna yang sama sekali lain. Jadi, jangan terburu-buru menafsirkan. Bisa saja nama itu berasal dari istilah kuno,
atau mungkin dari nama seseorang, peristiwa, atau bahkan mitos lokal yang sudah lama hilang dari ingatan. Tapi, kalau ternyata memang benar artinya seperti dugaan banyak orang, ya berarti humor orang Halmahera Selatan memang sudah kelas tinggi sejak dulu. Karena itu, kalau ada warga yang tahu cerita aslinya, bolehlah berbagi kisahnya di kolom komentar, biar misteri ini terpecahkan dengan tawa bersama. Pulau Pao sendiri merupakan gugusan kecil di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kecamatan Kasiruta Barat. Gugusan ini terdiri dari dua pulau, Pulau Pao Besar dan Pulau Pao Kecil, yang posisinya berdekatan satu sama lain. Pulau Pao Kecil berada di bagian selatan Pulau Pao Besar, dan keduanya sering dianggap sebagai satu kesatuan dalam peta pelayaran maupun navigasi lokal. Menariknya, di sejumlah bahasa daerah setempat, pulau ini dikenal pula dengan nama lain, yang menandakan betapa beragamnya identitas linguistik masyarakat Halmahera Selatan. Namun di balik nama yang mengundang senyum, Pulau Pao ternyata juga menyimpan sisi ilmiah yang tak kalah menarik. Daerah ini termasuk wilayah dengan aktivitas seismik yang cukup tinggi. Sejak tahun 1970, tercatat lebih dari 12 gempa bumi dengan magnitud di atas 5, menunjukkan bahwa gugusan pulau ini merupakan bagian dari jalur tektonik aktif di Halmahera Selatan. Karena itu, Pulau Pao punya arti penting dalam peta pemantauan geologi dan kelautan kawasan timur Indonesia. Nama boleh lucu, tapi di baliknya tersimpan banyak lapisan kisah, mulai dari keragaman bahasa dan budaya, data ilmiah dan tektonik, hingga seluruh raket yang membuat peta Maluku Utara terasa hidup dan manusiawi. Entah nama Pao berasal dari istilah lama, dari humor nelayan, atau dari bahasa yang kini sudah hampir nyaris hilang, satu hal pasti, pulau ini bukan sekedar titik di peta, melainkan bagian dari cerita besar tentang cara orang Maluku Utara memaknai ruang dan kehidupan. Karena di Maluku Utara, nama tempat bukan hanya sekedar tanda geografis. Ia adalah cermin rasa, sejarah, tawa, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah warisan yang membuat setiap nama, bahkan yang paling lucu sekalipun, tetap terasa hidup di tengah laut biru Halmahera.